Ganahari. Nama saya John Sandra. Nama saya Nawang Wailestari. Nama saya Muhammad Rasabiu. Nama saya Devina Alfalazleka. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh Postmodernisme terhadap konflik Israel-Palestina dalam media global. Stay tuned guys. Bye-bye. Seperti yang kita ketahui, postmodernisasi adalah perspektif yang menentang banyak asumsi yang telah kita anggap sebagai kenyataan. Nah, secara singkatnya, postmodernisasi ini adalah kritikan terhadap asumsi-asumsi dan narasi besar yang telah kita anggap benar tanpa mempertanyakannya. Nah, dalam konteks HI sendiri, postmodernisasi ini membuat kita mempertanyakan banyak kenyataan yang dianggap benar dan alami. Misalnya seperti mengapa batas-batas negara ada? Apakah keamanan nasional lebih penting daripada keamanan manusia? Siapa yang menentukan apa itu keamanan dan mengapa? Melalui lensa postmodernisme, kita bisa mulai memahami bahwa banyak dari apa yang kita anggap sebagai kenyataan dalam politik global adalah konstruksi sosial yang bisa dan harus ditantang. Akhir-akhir ini, konflik antara Palestina dan Israel semakin memanas. Nah, media internasional juga mengabarkan tentang adanya penyerangan Hamas terhadap Israel, yaitu pada tanggal 7 Oktober 2023, yang mana itu mengakibatkan 1.100 orang meninggal, diantaranya 700 adalah warga sipil Israel. Nah, adanya peristiwa ini itu mengakibatkan beberapa kubu yang disebabkan oleh kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi itu akan mengakibatkan adanya informasi, penyebaran informasi yang semakin mengglobal gitu. Dan media global ini juga mengakibatkan banyak dari opini-opini publik terpublish gitu ya. Nah, dari kubu-kubu ini itu ada beberapa kubu yang memiliki fokus tersendiri, yaitu ada kubu yang pro dengan Israel dan ada kubu yang pro dengan Palestina. Lalu juga ada kubu yang pro dengan kemanusiaan, di mana mereka menganggap bahwa konflik ini seharusnya tidak berlanjut, sehingga kita akan terfokus kepada kemanusiaan itu sendiri gitu. Dan beberapa di antaranya ada juga yang percaya dengan teori-teori konspirasi di media global. Pada era sebelum adanya PBB, umat Islam, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan di tanah Palestina. Hingga pada masa berakhirnya Perang Dunia II, PBB mengusulkan pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara independen, yaitu Israel untuk umat Yahudi dan Palestina untuk Arab. Namun usulan ini tidak disetujui oleh Arab sehingga negara-negara Arab mulai menginvasi Israel, yang menjadikan konflik ketegangan dan ketidaksaling percaya antara Israel dan Palestina. Palestina dan Israel bersaing atas klaim wilayah yang sama di Timur Tengah, terutama Yerusalem, tepi barat, dan jalur Gaza. Perang ini menyebabkan sejumlah besar pengungsi Palestina dan menciptakan ketegangan yang berlangsung hingga hari ini. Konflik ini telah mengalami beberapa peristiwa seperti Perang 6 Hari pada 1967, pemukiman Israel di tepi barat dan Yerusalem Timur yang dianggap melanggar hukum internasional, dan masih banyak lagi yang menimbulkan banyak korban jiwa. Sempat diusahakan upaya perdamaian dengan perjanjian Oslo, walaupun berakhir dengan tidak tercapainya solusi. Dengan adanya peristiwa penyerangan Hamas terhadap Israel, masyarakat dunia terbelah menjadi beberapa kubu dengan fokus perhatian yang berbeda. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa serangan Hamas terhadap Israel adalah bentuk kekejaman kemanusiaan. Banyak masyarakat sipil yang mati karena serangan tersebut, sehingga banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk menaikkan hashtag Pray for Israel sebagai dukungan untuk Israel. Sebagian lainnya juga ada yang membenarkan keputusan Hamas menyerang Israel dengan dalih bahwa serangan tersebut merupakan respon alami karena Israel telah lama menginvasi Palestina, terutama di Gaza, yang telah menjatuhkan banyak korban jiwa. Mereka menganggap bahwa korban Israel tidaklah sebanding dengan korban jiwa Palestina. Terdapat pula masyarakat yang terfokus pada kemanusiaan, sehingga tidak mewajarkan konflik itu untuk terus terjadi.
Mereka tidak berdiri di salah satu kubu. Mereka ingin agar konflik antara kedua negara tersebut cepat berakhir sehingga tidak akan ada korban jiwa lagi. Tidak sedikit pula yang menyebarkan teori-teori konspirasi mengenai peristiwa ini di media sosial maupun media internasional. Pernahkah kalian penasaran bagaimana cara kerja lift atau komputer atau benda-benda di sekitar kita, dan bahkan bagaimana cara kerja dari bangunan ini? Apa saja komponen-komponennya, bagaimana akhirnya mereka bisa berfungsi seperti ini? Pernahkah kalian berpikir untuk membongkar satu-satu dan menguak bagaimana mekanisme dan sistematika dari benda-benda di sekitar kita? Nah, itu disebut dengan dekonstruksi, yaitu bagaimana cara kita untuk membongkar suatu konsep, struktur, dan untuk menguak asumsi dan apa saja keterselubungannya. Nah, jika kita mulai dari konflik Israel dan Palestina, kita mampu melihat bahwa netizen-netizen di media global atau sosial media mencoba untuk mengumpulkan data, informasi, dan berita, bahkan konspirasi untuk menguak tentang apa yang terjadi di balik isu konflik Israel dan Palestina ini. Juga bisa dilihat dari munculnya berita bahwa Hamas adalah kelompok teroris yang telah melakukan pembunuhan terhadap anak-anak seperti memenggal kepala bayi, melakukan pemerkosaan, bom bunuh diri, dan penembakan di suatu konser musik. Pemikiran posmo ini kemudian akan membuat masyarakat internasional penasaran apa di baliknya, apa di balik realitas tersebut. Sampai kemudian muncullah berita yang menentang kebenaran tersebut, bahwa tuduhan mengenai Hamas tidak menghasilkan bukti atau data yang valid. Pihak Palestina pun segera menyebarkan informasi terkait kepalsuan informasi ini dan mengaku bahwa pihak tawanan yang dibicarakan berada di situasi aman dan baik-baik saja. Adanya pengkritisan atas suatu berita yang muncul memungkinkan masyarakat atau netizen mulai menggali lebih dalam dan juga membongkar atas alasan apa penyerangan misil oleh Hamas diluncurkan. Kemudian, sejumlah media mulai menyebarkan dan mengingatkan mengenai apa yang terjadi di sejarah, bahwa Israel secara kejam merebut wilayah Palestina dikarenakan juga ada dukungan Inggris untuk memberi wilayah tersebut kepada Israel. Pandangan posmo inilah yang kemudian membuat pengkritisan terhadap berita, data, dan informasi yang ada. Contohnya lagi yaitu seperti orang Palestina asli yang kemudian mengklarifikasi tentang apa yang benar-benar terjadi, atau pihak Israel yang mencari keadilan atas serangan misil Qassam, dan juga bahkan kelompok Yahudi yang juga menentang pergerakan Zionis. Selanjutnya adalah fluid identity. Bagaimana negara-negara seperti Israel dan Palestina memiliki kedudukan sesuai dengan perspektif dari negara-negara di sekitarnya. Jika kita melihat Palestina, mereka akan dianggap sebagai kelompok teroris dan pembunuh. Jika dilihat dari negara-negara barat seperti Inggris, Amerika Serikat, Prancis, dan khususnya negara-negara pemenang Perang Dunia I. Namun, Palestina dapat juga dilihat sebagai negara yang tertindas, terjajah, dan perlu dimerdekakan oleh negara-negara Timur Tengah atau negara-negara yang memiliki mayoritas agama Islam seperti mereka. Dan Israel pun dapat dilihat sebagai negara yang wajib dilindungi oleh negara-negara Barat. Namun, di negara-negara Timur Tengah, Israel dianggap sebagai opresor atau penindas dan juga penjajah, juga pelaku genosida. Hal ini juga bisa dibuktikan dari trending hashtags di Twitter, Instagram, dan TikTok, yaitu hashtag Save Palestine, hashtag Free Palestine, atau hashtag Pray for Israel, yang menunjukkan bagaimana dunia internasional mencoba memihak salah satu negara tersebut. Lalu yang ketiga, adanya relativisme kebenaran. Jadi kebenaran itu dilihat dari sudut pandang. Nah, dalam kasus ini, konflik ini, jika kita melihat dari pembelaan negara yang tertindas, yaitu Palestina, ya, peluncuran roket yang dilakukan oleh Hamas ya tidak bisa disalahkan. Namun kemudian jika melihat dari hak asasi manusia, terlepas dari penjajahan Palestina hampir 75 tahun lamanya, hal yang dilakukan Hamas ini tetap menimbulkan korban di Israel. Media seperti BBC News menggunakan kesempatan ini untuk memanipulasi dan melebih-lebihkan berita, seperti ketika mempublish jumlah korban Palestina digunakan kata died, sementara membahas korban Israel digunakan kata killed.
Peran media ini sangatlah besar dalam menarik simpati masyarakat yang tidak sepenuhnya paham dengan situasi yang terjadi. Dari sinilah Posmo masuk. Apakah yang sebenarnya terjadi? What's behind the fact? Contohnya lagi, fakta bahwa Israel yang memiliki perlindungan serangan dengan Iron Dome atau kubah besi, ratusan intelijen yang selalu siaga menjadi wilayah tersebut, ratusan ribu armada militer, ribuan tank, dan ratusan pesawat tempur bisa kecurian serangan misil dari Hamas tersebut. Banyak orang di platform seperti TikTok, Twitter memberi asumsi apakah Israel benar-benar tidak tahu karena posisi ketahanan yang diturunkan, atau ternyata Israel sengaja membiarkan serangan tersebut terjadi agar mendapat simpati dari internasional. Atau dua kalimat dari media sosial yang sangat trending, yaitu entah kita berpihak pada Israel atau teroris, dan entah kita berpihak pada Palestina atau penindas. Selanjutnya yaitu genealogi, yaitu bagaimana kita memahami cara menyusun kembali suatu fenomena dari awal mula, atau singkatnya sebagai perakitan suatu fenomena. Dalam hal ini, website, platform berita, media sosial menyediakan topik seputar sejarah. Apakah yang dilakukan Israel semata-mata perebutan wilayah atau ternyata karena masalah agamis? Begitu juga dengan Palestina. Apakah yang membuat mereka kehilangan wilayah tersebut? Media tersebut kemudian merangkainya sampai kepada konflik saat ini, di mana Hamas sebagai pihak pembela Palestina untuk menyerang balik atas penindasan yang hampir 75 tahun dilakukan Israel. Seperti yang kita lihat, bentuk perjuangan-perjuangan rakyat dalam ikut campur mengenai konflik ini sangat beragam. Mulai dari sudut pandangnya, sumber informasinya jelas atau tidak, atau sekedar asumsi juga manipulasi, dan bagaimana pengkritisan mengenai Israel dan Palestina dikemukakan melalui media dalam bentuk apapun. Kesimpulan yang dapat diambil dari kasus ini adalah postmodernisme merupakan perspektif yang cenderung menentang banyak asumsi-asumsi yang sering dianggap sebagai kenyataan, atau secara singkat, postmodernisme adalah kritik terhadap asumsi-asumsi atau narasi besar yang sering dianggap sebagai kebenaran tanpa mempertanyakannya. Dalam membahas pengaruh postmodernisme terhadap kasus Palestina-Israel, kita perlu melihat latar belakang yang terjadi. Kasus Palestina-Israel ini terjadi bukan hanya karena faktor atau persoalan agama saja, tapi lebih jauh daripada itu. Salah satu faktor yang menyebabkan konflik ini terjadi adalah faktor politik, yaitu ketika PBB membagi wilayah Palestina menjadi dua, yaitu Palestina untuk masyarakat Arab dan Israel untuk masyarakat Yahudi. Keputusan PBB dalam membagi wilayah Palestina menjadi dua ini memiliki andil dalam menciptakan perseteruan di wilayah Palestina dan sekitarnya, sehingga memunculkan berbagai peperangan dan penyerangan yang terus terjadi hingga hari ini. Konflik ini kembali memanas baru-baru ini ketika Hamas menyerang masyarakat sipil Israel dan respon pemerintah Israel, yaitu dengan menyerang Gaza. Dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, konflik atau pengaruh postmodernisme terhadap konflik Israel-Palestina ini dapat dibahas melalui 4 bahasan, yaitu dekonstruksi, relativisme kebenaran, fluid identity, dan genealogi.